Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan kami dari Kelompok 9 Grup Besar International Track 2024. Melalui video ini, kami akan membahas tentang HIV/AIDS. Nah, teman-teman tahu nggak sih apa itu HIV? HIV atau Human Immunodeficiency Virus adalah virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh, terutama sel T CD4. Ketika CD4 mulai mengalami penurunan akibatnya kita akan mengalami AIDS atau Acute Immunodeficiency Syndrome, yaitu kondisi ketika sistem imun tubuh sudah sangat melemah. Sebagai perawat, kita perlu tahu bahwa HIV adalah virusnya dan AIDS adalah akibat dari HIV itu sendiri. Selanjutnya, mari kita bedah patofisiologi dasar bagaimana cara kerja virus HIV. Ketika virus HIV masuk ke dalam tubuh, ia akan mulai mencari dan menempel pada reseptor CD4 di permukaan sel. Kemudian ia akan menyuntikkan materi genetiknya dan akan mulai mengambil alih sel CD4 untuk produksi lebih banyak virus HIV. Ketika sel CD4 yang diambil alih ini akhirnya mati, maka proses ini akan terjadi secara terus-menerus. Kemudian ketika terjadi penurunan drastis pada jumlah CD4, maka akan menyebabkan kehilangan kemampuan tubuh untuk mengenali dan melawan infeksi. Inilah salah satu alasan utama mengapa pasien HIV/AIDS sangat rentan terhadap segala jenis penyakit. Pemahaman ini sangat penting untuk kita ketahui agar kita dapat mengetahui intervensi perawatan apa yang akan kita lakukan kepada pasien untuk mengurangi atau meminimalkan resiko infeksi kepada pasien. Hal yang perlu dikhawatirkan adalah penularan. Kita harus ingat HIV/AIDS dapat ditularkan dengan 4 cara, yaitu darah, cairan vagina, cairan sperma, dan air susu ibu. Penularan dapat terjadi jika ada hubungan seksual yang tidak aman dan penggunaan jarum suntik yang bergantian. Banyak orang awam tidak mengetahui HIV/AIDS itu lebih dalam lagi. Contohnya seperti berpelukan, bersentuhan, dan penggunaan kamar mandi yang sama dan gigitan nyamuk yang sama. Mereka berpikir bahwa bisa terjadinya penularan HIV/AIDS. Jawabannya tidak, karena HIV/AIDS dapat terjadi dan adanya kontaminasi antara darah, cairan sperma, cairan vagina, dan air susu ibu. Dan kami sebagai perawat akan memberikan edukasi kepada masyarakat untuk tidak adanya kekhawatiran yang berlebihan dan stigma terhadap ODHA. Gejala klinis HIV/AIDS terbagi menjadi dua, yaitu stadium dan tipe. Stadium terbagi menjadi 4. Stadium pertama tidak ditandai dengan tidak adanya gejala, akan tetapi terdapat pembesaran kelenjar. Stadium 2 ditandai dengan berat badan yang turun kurang dari 10%, infeksi mukosa atau mulut, dan infeksi nafas ringan. Stadium ketiga ditandai dengan berat badan turun lebih dari 10%, oral kandidiasis dan tuberkulosis paru, dan stadium terakhir, stadium 4 ditandai dengan infeksi oportunistis berat yaitu HCV dan tuberkulosis ekstra paru, kandidiasis esophagus, dan juga adanya wasting. Untuk yang selanjutnya ada tipe terbagi menjadi 3, yaitu tipe akut ditandai dengan demam, ruam dan sariawan. Hal ini persis seperti demam berat. Dan yang fase kedua adalah fase laten, tidak adanya gejala. Dan yang terakhir adalah fase AIDS, yaitu ditandai dengan infeksi oportunistis berat, diare demam kronis, berat badan yang turun secara drastis, dan juga adanya gangguan saraf. Lalu, bagaimana cara kita mencegah penularan HIV dan AIDS? Mari kita ingat prinsip A, B, C, D, E. A adalah abstinence, di mana tidak melakukan hubungan seks di luar pernikahan. B adalah be faithful, yaitu setia kepada pasangan dan tidak menggantengkan pasangan. C adalah condom use. Menggunakan kondom bisa mengurangi resiko penularan HIV/AIDS. Kemudian D adalah drug no, di mana kita menghindari penggunaan narkoba melalui
suntikan. Kemudian E adalah education. Ini adalah peran perawat di mana kita dapat melakukan konseling kesehatan reproduksi dan yang bermanfaat di dalam suatu komunitas. Pemeriksaan diagnostik untuk HIV dilakukan melalui pemeriksaan darah. Tes yang paling umum digunakan adalah rapid test atau ELISA untuk mendeteksi antibodi. Jika hasilnya reaktif, maka akan dilanjutkan dengan tes konfirmasi. Poin utama bagi perawat adalah VCT atau Voluntary Counseling and Testing. Selain melakukan pemeriksaan darah, kita juga wajib melakukan pre-test counseling sebelum tes dan post-test counseling setelah tes. Counseling ini sangat krusial, terutama bagi pasien yang hasil tesnya positif. Counseling ini digunakan untuk mendukung pasien secara emosional, menjaga kerahasiaan, dan merujuk pasien ke pelayanan pengobatan. Perawat menjadi garda terdepan dalam proses counseling ini. Tata laksana utama farmakologi dalam HIV yang berfokus kepada ART dan juga kepatuhan. Tata laksana utama HIV adalah ART atau terapi antiretroviral. Penting untuk ditekankan bahwa ART bukanlah obat untuk sembuh. Fungsinya adalah untuk menekan replikasi virus hingga level serendah mungkin sehingga jumlah CD4 naik dan sistem imun membaik. Peran perawat di sini sangat vital dalam memastikan kepatuhan minum obat atau adherence. ART harus diminum setiap hari, tepat waktu, dan dilakukan seumur hidup. Ketidakpatuhan akan menyebabkan virus menjadi resisten terhadap obat. Kita sebagai perawat membantu pasien membuat rutinitas minum obat dan mengatasi efek samping dalam HIV. HIV/AIDS membawa berbagai tantangan kesehatan. Hari ini kita bahas beberapa diagnosa keperawatan yang sering muncul pada pasien dengan HIV/AIDS. Pertama, resiko infeksi. HIV melemahkan sistem imun sehingga pasien lebih rentan dan perawat perlu memantau dalam tanda-tanda infeksi, mengajarkan pencegahan dan memastikan kepatuhan terapi. Yang kedua, kelelahan. Rasa lelah berkepanjangan dapat mengganggu aktivitas. Perawat menganjurkan strategi penghematan energi dan memantau kemungkinan anemia dan efek obat. Yang ketiga, ansietas atau coping tidak efektif. Menerima diagnosa HIV dapat menimbulkan kecemasan. Dapat dilakukan oleh perawat memberikan dukungan emosional, menghubungkan pasien konseling, dan membantu membangun mekanisme coping yang sehat. Dengan perawatan yang penuh empati dan berdasarkan bukti, perawat membantu penyandang HIV/AIDS menjalani hidup yang lebih sehat, kuat, dan percaya diri. Selanjutnya, isu psikososial dan juga stigma, dan apa peran kita perawat sebagai advokat. Isu ini seringkali lebih berat daripada penyakit lainnya. Orang dengan HIV/AIDS sering mengalami stigma dan juga diskriminasi dari masyarakat, baik itu dari lingkungan, pelayanan kesehatan, ataupun lingkungan tempat tinggalnya. Stigma ini membuat banyak orang takut untuk mengambil pengobatan. Peran kita sebagai perawat adalah menjadi advokat. Kita harus melawan stigma dengan memberikan fakta ilmiah dan juga edukasi kepada pasien maupun orang lain. Kita juga harus memberikan dukungan emosional kepada pasien agar pasien dapat mengatasi rasa malu dan membangun kembali kepercayaan diri mereka dan juga kehidupan mereka. Sekarang, kita akan membahas tentang perlindungan diri perawat dalam merawat pasien HIV/AIDS. Perawat wajib menggunakan PPE untuk mencegah kontak dari darah, cairan tubuh, mengurangi risiko penularan HIV ataupun infeksi lain, serta menjaga keselamatan pasien. Walaupun HIV tidak mudah menular, risiko tetap ada, terutama saat terjadi luka benda tajam, percikan cairan ke mata dan mulut, dan kontak dengan kulit yang tidak utuh.
PPE yang digunakan meliputi sarung tangan, masker, perlindungan wajah, gaun, dan sepatu. Prinsip utama dari hal ini adalah hand hygiene dan juga manajemen benda tanpa IKP, pembuangan limbah medis yang benar, dan bersihan area kerja dengan disinfektan. Jika terjadi pajanan, segera cuci area yang terkena, laporkan, lakukan evaluasi, dan pertimbangkan untuk pemberian PEP dalam 72 jam. Penanganan cepat sangat penting untuk mencegah infeksi. Sekian video penjelasan kami tentang materi HIV dan AIDS. Semoga materi ini dapat membantu teman-teman semua dalam memahami penyakit ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.